Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nikmah di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, materi Al-Quran dan Hadis tentang menuntut ilmu. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33, juga beberapa hadis Nabi. Ini kita akan mempelajari apa sih makna di balik ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut. Untuk yang pertama kita akan membahas makna kandungan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini terdapat beberapa perintah Allah yang ditujukan kepada umat Islam. Yang pertama, perintah untuk selalu beriman kepada Allah. Yang kedua, perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ini beberapa derajat daripada orang-orang yang tidak beriman dan tidak menuntut ilmu. Jadi betapa pentingnya menuntut ilmu itu bagi kita. Kita akan dihormati orang lain, akan diberi kepercayaan lebih oleh orang lain untuk mengendalikan sesuatu, untuk mengelola sesuatu apabila kita memiliki ilmu. Bagaimana mungkin orang lain akan percaya kepada kita apabila kita tidak berilmu? Dari sini jelas bahwa tingkatan orang yang beriman dan berilmu itu akan lebih tinggi daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Jadi mari kita sama-sama belajar. Ya, memang belajar itu merupakan proses yang sangat susah. Akan tetapi pengorbanan kita untuk belajar itu akan membuahkan hasil yang luar biasa di masa depan. Selanjutnya di surat Ar-Rahman ayat 33 dijelaskan bahwa manusia dan jin sebagai makhluk Allah tidak akan mampu untuk menembus penjuru langit dan bumi ini untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah. Apa sih kekuatan dari Allah itu? Kekuatan dari Allah tersebut ya berupa akal yang harus dikembangkan oleh manusia dengan cara belajar, dengan menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu bagi umat manusia ini ditujukan oleh Allah agar manusia mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ini manusia harus selalu berusaha untuk mengembangkan kekuatan akal yang telah diberikan kepadanya oleh Allah dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, untuk kandungan dari beberapa hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya mengenai menuntut ilmu, kita dapat memaknainya. Yang pertama, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada yang namanya menuntut ilmu hanya wajib bagi laki-laki saja, perempuan tidak usah mencari ilmu karena nanti hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Salah besar. Kemudian menuntut ilmu itu harus dilakukan sepanjang masa, tidak mengenal batas usia. Menuntut ilmu itu adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian menuntut ilmu itu harus dilakukan dengan akhlak terpuji, dengan hormat dan tawaduk kepada guru. Karena menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Ilmu yang bermanfaat itu merupakan amal jariah, di mana pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah meninggal. Bisa kita simpulkan bahwa urgensi menuntut ilmu, pentingnya menuntut ilmu itu antara lain yang pertama, bahwa menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Yang kedua, kecerdasan akal yang diberikan oleh Allah akan mengantarkan manusia untuk dapat berpikir dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan.
Kemampuan manusia inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surganya Allah. Dengan menjadi orang yang berilmu, manusia akan dapat beribadah dengan benar kepada Allah dan berbuat kebaikan di muka bumi. Jadi menuntut ilmu bagi umat Islam itu sangat penting, karena dengannya kita akan mendapat pengetahuan untuk bekal kehidupan kita di dunia maupun bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Sekian pembahasan kita mengenai makna kandungan dari Al-Quran dan hadis tentang urgensi menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.